Malam itu adalah malam bulan mati yang gelap gulita tanpa bintang berkelip di langit. Bonting, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dengan mata yang tajam dan indera khusus, sedang tertidur di atas tikar tua di gubuk kecilnya yang terletak di tepi hutan sebuah desa terpencil. Angin dingin berhembus pelan melalui celah-celah jendela kayu, membawa serta aroma tanah lembab dan tumbuh-tumbuhan malam. Tiba-tiba, suara lonceng tua bergema dari arah pemakaman di atas bukit. Suara itu awalnya samar, tetapi kemudian semakin keras, seolah-olah menembus keheningan malam yang mencekam. Bonting tersentak bangun karena terkejut, wajahnya tampak pucat. Jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya. Dia merasakan energi tak kasat mata. Itu bukan energi dari alam biasa. Itu adalah kekuatan misterius yang menariknya dengan sangat kuat. Itu adalah panggilan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Dan panggilan itu menuntutnya untuk melakukan sesuatu di malam yang paling gelap ini. Bunting terbaring kaku di atas kasur tuanya, mencoba menenangkan diri dan percaya bahwa apa yang didengarnya hanyalah mimpi atau suara angin. Namun lonceng itu terus berbunyi dengan irama yang lambat dan stabil, namun begitu tegas seolah-olah sengaja memanggilnya secara khusus. Anak laki-laki kurus itu dengan kulit kecoklatan karena bermain di bawah sinar matahari dan lebih kecil dari anak-anak seusianya, perlahan-lahan duduk. Matanya dengan cepat menyesuaikan diri dengan kegelapan di dalam ruangan. Dia mengamati sekelilingnya, merasakan hawa dingin yang menusuk datang dari sudut gelap gubuk itu. Jantung Bunting berdebar tak menentu. Itu adalah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun ia sudah biasa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain sejak ia bisa mengingat. Tapi kali ini berbeda. Itu bukan hanya sebuah penglihatan, tetapi suara yang begitu kuat sehingga terasa seolah-olah bisa merenggut jiwanya dari tubuhnya. Itu adalah suara yang dipenuhi dengan penderitaan yang luar biasa. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius. Suara lonceng itu berbunyi semakin cepat, seolah mendesak Bunting untuk segera melakukan sesuatu. Bunting ragu sejenak. Ia teringat peringatan Paman Ken yang telah merawatnya sejak kecil. Paman Ken selalu memperingatkannya untuk tidak pernah memasuki pemakaman tua di atas bukit dalam keadaan apapun, karena tempat itu adalah tempat tinggal roh-roh jahat dan kutukan yang tidak bisa dijangkau oleh orang biasa. Namun hari ini, rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Dia perlahan bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan lurus ke jendela kayu tua yang sedikit terbuka. Cahaya bulan yang samar menembus tirai kabut hanya memperlihatkan siluet gelap pemakaman yang berdiri megah di puncak bukit. Bunting merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya untuk keluar dan menghadapi sumber panggilan itu. Tubuhnya terasa panas secara aneh. Kegembiraan dan ketakutan bercampur aduk hingga sulit dibedakan. Suara lonceng itu masih bergema di telinganya, dan ia merasa bahwa itu tidak akan pernah berhenti sampai ia melangkahkan kaki ke dalam wilayah terkutuk itu. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius.
Bunting memutuskan untuk melangkah keluar dari gubuk kayu tua. Mengenakan pakaian tua dan tipis, dia keluar pintu menuju kegelapan yang menyelimuti seluruh desa. Malam yang sunyi membuat langkah kakinya menggema kemana-mana, tetapi tidak ada yang tahu kepergiannya. Secercah cahaya bulan yang redup memandunya, menampakkan jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan. Suasana di sekitarnya luar biasa sunyi, hanya ada suara serangga malam yang berderik dengan ritme yang sepi. Udara larut malam semakin dingin hingga embun menempel berkilauan di dedaunan di tepi jalan. Bunting melangkah maju perlahan, jantungnya masih berdebar tak menentu karena kegembiraan dan kekhawatiran. Dia mencoba mengumpulkan semua keberaniannya untuk melangkah ke tanah terlarang yang ditakuti semua orang. Hutan yang terbentang di hadapannya seolah menelan cahaya bulan yang redup, membuatnya semakin gelap, dan anak laki-laki itu tidak bisa lagi berbalik. Semakin dalam Bunting berjalan ke dalam hutan, semakin pekat kegelapan itu. Pohon-pohon tinggi di kedua sisi jalan menyelimutinya seolah-olah hendak menelan makhluk hidup apapun yang berani masuk. Cahaya bulan nyaris tidak mencapai tanah, membuat jalan sulit terlihat. Kabut tipis mulai terbentuk, menyelimuti sekeliling dan membuat suasana semakin mencekam dan menakutkan. Bau apek dari tanah lembab dan daun-daun yang membusuk menyebar di udara. Anak laki-laki itu merasakan angin dingin berhembus pelan melewatinya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Sebuah bisikan lembut, seperti suara angin yang melewati ranting-ranting, terdengar di telinga Bunting, membuat bulu kuduknya seketika berdiri. Dia berjalan dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara agar entitas misterius yang dia rasakan tidak menyadari kehadirannya. Tapi dia tahu bahwa mungkin sudah terlambat. Akhirnya, Bunting tiba di kaki bukit tempat pemakaman tua itu berada. Cahaya bulan mulai bisa menembus awan, menampakkan pagar kayu lapuk yang mengelilingi pemakaman. Pagar itu sendiri sepertinya telah hancur dimakan waktu, nyaris tak berbentuk lagi. Suasana di sini sangat berbeda dari di desa. Keheningan di sini begitu berat, seolah menekan segalanya hingga tenggelam. Suara lonceng yang tadi bergema di telinga Bunting kini telah lenyap, tetapi perasaan ditarik itu tetap sama kuatnya. Dia bisa merasakan energi tertentu yang memancar dari pemakaman itu. Bukan perasaan yang baik, melainkan perasaan yang bercampur aduk antara kesedihan, rasa sakit, dan kemarahan. Bunting menarik napas dalam-dalam sebelum dengan takut-takut berani melangkah melewati pagar kayu yang lapuk itu ke dalam area terlarang. Dia tahu betul bahwa keputusan ini bisa membawanya ke sesuatu yang lebih menakutkan dari yang bisa dia bayangkan, dan itu mungkin sebuah langkah menuju bencana yang sesungguhnya.
sebelumnya. Di dalam pemakaman tua itu, suasananya terasa seperti keluar dari mimpi buruk yang paling mengerikan. Bonting berjalan di antara makam-makam tua yang tersebar di mana-mana. Banyak batu nisan yang roboh berantakan, beberapa pecah hingga tak berbentuk lagi. Sementara yang lain tertutup lumut dan tanaman merambat hingga namanya nyaris tak terlihat. Pohon-pohon di pemakaman semuanya berbentuk aneh. Cabang-cabangnya saling melilit kusut seperti lengan-lengan yang mencoba meraih. Bonting bisa merasakan beberapa pasang mata tak terlihat sedang menatapnya dari segala arah. Bau busuk seperti mayat, serupa bau tanah lembab bercampur dengan bau sesuatu yang membusuk, menyebar di udara, membuatnya mual hingga hampir muntah. Dia mencoba mencari sumber suara lonceng itu, tetapi tidak menemukan apapun selain kehampaan dan kesunyian yang mencekam. Bulan yang sesekali muncul dari balik awan menebarkan cahaya redup, menampakkan bayangan-bayangan besar yang tampak seperti sosok manusia bergerak di celah-celah pepohonan, membuat Bonting ketakutan sepanjang waktu ia berada di sana. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Saat Bunting terus menjelajah, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak di bawah bayangan sebuah pohon besar. Itu adalah jejak tanah yang baru digali di dekat sebuah makam tanpa nisan. Tanah yang baru digali itu warnanya tampak lebih gelap daripada tanah di sekitarnya dan sepertinya masih lembab. Bunting perlahan berlutut untuk memeriksanya dari dekat dan menemukan simbol-simbol aneh tergambar di atas tanah yang terusik itu. Simbol itu berbentuk geometris yang terdistorsi, bercampur dengan garis-garis yang menyerupai aksara kuno yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Simbol-simbol itu seolah memancarkan cahaya redup yang menakutkan dalam kegelapan, sebuah energi yang secara mengejutkan jahat dan mengerikan. Bunting merasakan hawa dingin yang menusuk terpancar dari aksara-aksara itu, seolah-olah mereka menyerap kekuatan hidup dari sekelilingnya. Meskipun ketakutan, Bunting tidak bisa mengalihkan pandangan dari apa yang ada di hadapannya. Dia merasakan energi misterius yang kuat, dan itu memberitahunya bahwa apa yang sedang dihadapinya ini bukanlah suatu kebetulan. Tiba-tiba, suara lonceng tua itu kembali bergema. Kali ini, suaranya lebih jelas dan nyaring dari sebelumnya, seolah-olah berbunyi hanya beberapa langkah dari Bonting. Dia mengangkat wajah dan melihat sekeliling dengan kaget. Bulu kuduknya berdiri karena ketakutan. Dia merasa seolah-olah angin dingin yang menusuk berhembus pelan melewati tengkuknya. Dan dia mencium aroma aneh yang seperti campuran wangi bunga liar dengan bau darah yang samar. Lonceng itu terus berbunyi, seolah-olah untuk memancing dan menarik Bonting lebih dalam ke pemakaman. Bonting memandang bayangan besar yang samar-samar di kejauhan, yang tampak seperti sosok manusia bergerak perlahan di antara pepohonan yang meliuk.
Suara lonceng yang berirama mengundangnya untuk maju, tetapi rasa takut di hatinya menyuruhnya untuk lari sejauh mungkin. Bonting memutuskan untuk mengikuti suara lonceng itu perlahan-lahan tanpa menyadari apa yang menantinya di depan dan bahwa itu mungkin lebih buruk dari apapun yang bisa dia bayangkan. Bunting berjalan lebih dalam ke pemakaman tua, mengikuti suara lonceng yang masih bergema di telinganya. Kabut mulai menebal, menghalangi pandangannya sehingga dia hanya bisa melihat segalanya dengan samar-samar. Pohon-pohon tua yang meliuk-liuk bergoyang ditiup angin yang lewat, seolah-olah merintih sedih, membuat suasana semakin mencekam. Bau apek bercampur bau darah yang samar sesekali menerpa hidung Bunting, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk menyebar ke seluruh area. Bukan dingin dari udara, tetapi dingin yang berasal dari sesuatu yang supranatural. Jantung Bunting berdebar kencang di dadanya. Begitu kencang hingga dia bisa merasakannya. Itu adalah perasaan campuran antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang tak terkendali. Bunting berhenti di depan kuburan yang baru saja digali itu. Matanya terpaku pada aksara yang masih bersinar samar di tanah. Dan kemudian dia melihat sesuatu yang membuatnya terlonjak kaget. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Di hadapan Bunting, sosok tembus pandang seorang gadis kecil perlahan-lahan muncul. Sosok itu tampak samar seperti asap tipis, mengenakan pakaian putih yang kotor oleh noda tanah. Kedua rambut kepangnya terurai, wajahnya pucat pasi, dan matanya yang cekung menatap Bunting dengan pandangan kosong. Dia tidak menunjukkan ancaman, tetapi malah memancarkan aura kesedihan, duka, dan rasa sakit yang bisa dirasakan oleh Bunting. Gadis tembus pandang itu mencoba mengulurkan tangannya yang hampa untuk menyentuh Bunting seolah meminta bantuan, tetapi sosoknya lenyap dalam sekejap mata ketika Bunting mencoba melangkah lebih dekat. Mata Bunting terbelalak kaget. Dia belum pernah melihat arwah yang begitu jelas sebelumnya. Itu bukan ilusi, tetapi sesuatu yang nyata bagi indera istimewanya. Gadis itu muncul lagi, hanya beberapa langkah jauhnya. Dia mencoba berbisik sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh Bunting, tetapi dia bisa merasakan rasa sakit yang terpancar jelas di setiap partikel dari wujud tembus pandang itu. Gadis itu tidak menakutkan, tetapi sangat menyedihkan, dan sepertinya dia ingin memberitahukan sesuatu kepadanya. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Arwah gadis kecil itu perlahan-lahan mundur, lalu menunjuk dengan jari tembus pandangnya ke arah kuburan-kuburan di dekat kuburan yang telah digali. Bonting mengikuti arah tunjuk jarinya dan merasakan kehampaan dari kuburan-kuburan itu. Seolah-olah arwah yang seharusnya bersemayam di kuburan-kuburan itu telah lenyap. Gadis tembus pandang itu mencoba berkomunikasi dengan bahasa tubuh yang penuh rasa sakit. Dia menunjuk ke tanah seolah ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang terkubur di sana. Dan Bonting merasa seperti menerima pesan dari tindakannya. Apa yang ingin disampaikan arwah gadis kecil itu bukanlah ancaman, melainkan permintaan bantuan yang mendesak. Bonting merasakan energi gelap dan jahat yang terpancar dari tanah di bawah kuburan-kuburan itu.
Rasa takutnya berubah menjadi simpati. Arwah gadis kecil itu tampak sangat sedih dan Bonting merasa bahwa dia memohon padanya untuk membebaskannya dan arwah-arwah lain yang terikat. Bonting mengangguk pada arwah gadis kecil itu, seolah mengatakan bahwa dia mengerti dan akan mencari cara untuk membantu. Namun kemudian arwah gadis kecil itu perlahan-lahan memudar ke dalam kegelapan, hanya menyisakan hawa dingin dan perasaan muram yang masih menyelimuti udara. Setelah malam yang menakutkan di pemakaman, Bunting memutuskan untuk pergi ke wihara hutan di ujung desa begitu cahaya fajar pertama mulai bersinar. Dia ingin mencari jawaban tentang apa yang telah dia temui, dan hanya ada satu orang yang terpikir olehnya, Luang Tapan, biksu tua bijaksana yang dihormati oleh semua penduduk desa. Kuti Luang Tapan adalah sebuah bangunan kayu tua yang terletak di tengah hutan, dikelilingi oleh pepohonan besar, menciptakan suasana yang damai dan rindang. Bunting memasuki Kuti dengan hati yang penuh ketakutan dan banyak pertanyaan. Dia melihat Luang Tapan sedang duduk di atas alas duduk tua. Tubuhnya kurus, tetapi matanya penuh dengan kebaikan dan energi yang tenang. Luang Tapan adalah seorang biksu yang sudah sangat tua. Wajahnya berkerut dimakan waktu, tetapi senyumnya hangat dan anehnya membuat siapapun yang menemuinya merasa tenang. Luang Tapan mengangguk pada Bunting seolah tahu dia akan datang dan dengan tenang mempersilahkan anak laki-laki itu untuk duduk di hadapannya. Bunting menceritakan secara rinci seluruh kisah yang dia alami di pemakaman malam sebelumnya. Luang Tapan mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela dan mengangguk sesekali. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius. Ketika Bunting selesai bercerita, Luang Tapan menghela napas perlahan. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda perenungan dan kekhawatiran yang jelas. Luang Tapan mulai menceritakan sejarah pemakaman tua itu, bahwa tempat itu pernah menjadi tempat suci, tetapi juga tempat di mana ilmu hitam digunakan pada zaman dahulu kala. Beliau berkata bahwa puluhan tahun yang lalu seorang dukun jahat bernama Jarnson telah menggunakan pemakaman ini sebagai tempat untuk melakukan ritual, memperbudak arwah untuk tujuan jahatnya. Jarnson adalah seorang pria bertubuh tinggi besar, kulitnya gelap, matanya tajam, dan lengannya penuh dengan tato aksara magis. Dia sudah lama diusir dari desa dan semua orang percaya dia sudah mati. Tetapi Luang Tapan berkata bahwa energi yang dirasakan Bunting adalah kekuatan Jarnson yang muncul kembali. Luang Tapan melanjutkan bahwa Jarnson tidak hanya memanggil arwah, dia menggunakan metode untuk memenjarakan dan menyiksa mereka untuk dijadikan budak, mengubah mereka menjadi arwah yang penuh dendam dan penderitaan. Arwah gadis kecil yang dilihat Bunting adalah salah satu dari arwah-arwah yang masih terperangkap. Luang Tapan menatap Bunting dengan mata penuh kebaikan dan kekhawatiran.
Beliau berkata bahwa Bunting memiliki kemampuan istimewa untuk melihat dan berkomunikasi dengan arwah, sebuah anugerah langka yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Beliau memperingatkan Bunting bahwa melangkah ke area terkutuk itu sangat berbahaya, tetapi juga mengakui bahwa Bunting mungkin satu-satunya yang bisa menghentikan ritual Jarnson. Luang Tapan mengatakan bahwa Jarnson telah kembali untuk melakukan ritual untuk memperbudak kembali semua arwah yang pernah ia penjarakan. Jika ritual ini berhasil, desa ini akan jatuh ke dalam bencana besar. Luang Tapan memberikan sebuah jimat suci kuno kepada Bunting sambil menasehatinya untuk mengamati jejak-jejak aksara dan simbol aneh yang ditinggalkan oleh Jarnson, karena itu adalah petunjuk penting untuk menghentikan ritual jahat ini. Bunting menerima jimat itu dengan tekad. Dia merasakan beban yang sangat besar di pundak kecilnya, tetapi dipenuhi dengan tekad untuk membantu arwah-arwah yang tersiksa. Bunting kembali lagi ke pemakaman tua itu pada sore hari. Kali ini, ia mengenakan kemeja lengan panjang dan celana panjang untuk melindungi diri dari serangga dan duri dari semak belukar yang lebat. Sinar matahari sore bersinar lemah menembus kanopi pohon-pohon besar, membuat suasana tidak seseram di malam hari, tetapi perasaan seram dan menekan masih menyelimuti seluruh area. Bunting berjalan langsung ke area di mana ia menemukan kuburan yang digali dan simbol-simbol misterius. Ia mencoba mencari lebih banyak petunjuk seperti yang disarankan oleh Luang Tapan. Banyak kuburan di area itu tampak rusak dan lapuk dimakan waktu. Beberapa hampir tenggelam ke dalam tanah. Keadaan pemakaman itu menunjukkan bahwa tempat itu telah ditinggalkan selama puluhan tahun, dengan semak belukar lebat menutupi batu nisan hingga nyaris tidak terlihat. Bunting mengamati sekelilingnya dengan cermat. Ia melihat jejak kaki aneh di tanah yang lembab dan sepotong kain hitam tua tergeletak di dekatnya yang sepertinya bukan milik siapapun dari desa ini. Meskipun ada sinar matahari, hawa dingin yang menusuk masih terpancar dari tanah, membuat Bunting merasakan energi yang tidak bersahabat. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Bunting menjelajahi kuburan-kuburan yang ditunjuk oleh arwah gadis kecil malam sebelumnya. Dia merasakan kekosongan yang aneh dari kuburan-kuburan itu, seolah-olah arwah yang seharusnya bersemayam di dalamnya telah benar-benar lenyap. Dia menggunakan sebatang kayu kecil untuk mengorek tanah di sekitar kuburan dengan hati-hati dan menemukan aksara yang mirip dengan yang dilihatnya semalam, tergambar berulang kali di tanah sekitar beberapa kuburan. Aksara-aksara ini tidak digambar dengan tangan, tetapi sepertinya diciptakan oleh semacam energi tak kasat mata. Bunting menggunakan kemampuan khususnya untuk menyentuh energi dari aksara-aksara itu, dan sebuah bayangan melintas di benaknya. Itu adalah bayangan samar sosok-sosok manusia yang terbelenggu oleh rantai tak kasat mata. Mereka menjerit kesakitan dan tersiksa, berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu itu. Bunting ikut merasakan sakitnya. Bayangan-bayangan itu menjadi semakin jelas hingga ia merasa seolah-olah sedang berdiri di tengah-tengah arwah-arwah itu
sendiri. Merasakan penderitaan yang luar biasa, Bunting langsung mengerti bahwa Jarnsorn tidak hanya membangkitkan arwah, tetapi dia sedang mempenjarakan arwah-arwah ini untuk suatu tujuan jahat. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius. Bunting menunduk, memandangi tanah yang dipenuhi aksara-aksara terkutuk itu dengan perasaan marah yang tertahan. Dia sekarang mengerti apa yang dilakukan Jarnsorn terhadap arwah-arwah tak berdaya ini. Dia tidak hanya menginginkan mayat atau arwah gentayangan. Dia menyerap energi kehidupan dari arwah yang terkurung untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bunting bisa merasakan energi gelap yang memancar dari kuburan-kuburan kosong itu. Energi yang dipenuhi sisa kemarahan dan rasa sakit. Bunting menatap ke langit kelabu yang mulai menggelap lagi. Dia telah memutuskan untuk menghentikan Jarnsorn apapun risikonya. Anak kecil ini menyadari misi berat yang ada di hadapannya. Dia harus menemukan cara untuk membebaskan arwah-arwah yang tersiksa ini, bahkan jika itu berarti menghadapi kejahatan sendirian. Tekadnya semakin kuat bersamaan dengan perasaan bahwa dia tidak lagi sendirian. Saat senja tiba sekali lagi, Bunting kembali ke pemakaman dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Udara menjadi sangat dingin hingga menusuk tulang. Kabut begitu tebal sehingga dia nyaris tidak bisa melihat apa-apa beberapa langkah di depannya. Suasananya suram dan sunyi menakutkan. Semua suara di sekitarnya lenyap, hanya menyisakan angin yang bersiul seperti ratapan arwah yang tersiksa. Mengikuti nasihat Luang Tapan, Bunting berjalan lurus ke area di mana ia menemukan aksara-aksara terkutuk dan bisa merasakan energi gelap yang paling pekat. Pohon-pohon di area itu tampak tak bernyawa, cabang-cabangnya saling terkait kusut seperti lengan-lengan yang meronta-ronta. Mata Bunting menatap tanah yang dipenuhi simbol-simbol aneh. Cahaya bulan yang redup hanya memberikan sedikit penerangan, cukup untuk memperlihatkan siluet samar dari apa yang tampak seperti arwah yang terpaku di tanah. Bunting tahu dia harus menggunakan indera istimewanya untuk mengakses kebenaran yang tersembunyi di balik energi itu, dan ini adalah kesempatan terakhirnya. Bunting perlahan-lahan memejamkan matanya, mencoba mengumpulkan seluruh konsentrasinya. Dia merasakan energi gelap dan jahat yang memancar dari aksara-aksara di tanah. Energi itu begitu kuat hingga membuatnya merasakan sakit di sekujur tubuh. Tiba-tiba, sebuah penglihatan muncul dengan jelas di benaknya. Itu adalah gambaran Jarnsorn, seorang pria tinggi besar berwajah garang dengan tubuh penuh tato aksara, sedang melakukan ritual yang mengerikan. Dia menggunakan pedang gaib untuk menggores tanah dan memaksa ratusan arwah untuk muncul. Mereka muncul dalam siksaan, mata mereka penuh ketakutan dan rasa sakit. Jarnsorn menggunakan ilmu hitam untuk mengikat arwah-arwah itu dengan rantai tak kasat mata, memaksa mereka menjadi budaknya. Arwah-arwah itu menjerit kesakitan luar biasa. Mereka berjuang sia-sia untuk melepaskan diri dari belenggu.
Penglihatan yang dilihat Bunting begitu jelas hingga dia merasa seolah-olah sedang berdiri di tengah-tengah ritual jahat itu sendiri. Dia bisa merasakan keputusasaan dan dendam yang terpendam dalam arwah-arwah yang terpenjara itu. Dan inilah kebenaran yang terkubur di bawah tanah ini. Bunting membuka matanya lagi dengan kaget dan marah. Air mata mengalir dari matanya karena kasihan pada arwah-arwah yang menderita begitu hebat. Energi dari penglihatan itu masih melekat di indranya. Dia sekarang tahu bahwa Jarnson tidak hanya memanggil arwah, dia menggunakan mereka sebagai alat untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Luang Tapan pernah berkata bahwa Jarnson ingin menyerap energi kehidupan dari arwah-arwah ini untuk membuat dirinya lebih kuat. Dan itulah mengapa pemakaman ini menjadi pusat kegelapan dan penderitaan. Bunting bisa merasakan bisikan samar dari arwah-arwah yang terpenjara. Mereka memohon padanya untuk membebaskan mereka. Anak laki-laki itu menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ini bukan hanya tentang menghentikan ritual, tetapi tentang membebaskan arwah-arwah yang terikat ini dan mengembalikan mereka ke kedamaian, bahkan jika itu berarti menghadapi kejahatan tertinggi. Bunting menggenggam erat jimat dari Luang Tapan di tangannya. Dia merasakan kekuatan tertentu yang memancar darinya, dan itu memberinya harapan. Bacalah dengan suara keras. Malam itu adalah malam bulan mati terakhir, ketika kegelapan menelan segalanya ke dalam jurangnya. Bunting kembali ke pemakaman sekali lagi, bertekad untuk menghadapi kebenaran yang menantinya. Udara begitu dingin hingga napasnya berubah menjadi uap. Kabut hitam pekat yang mencekam telah terbentuk, membuatnya hampir mustahil untuk melihat ke depan. Desingan angin yang menerpa ranting-ranting kering menciptakan suara ratapan seperti tangisan arwah. Bunting berjalan lurus ke tengah pemakaman, di mana ia melihat sebuah altar batu aneh yang kini terlihat jelas. Cahaya merah tua yang jahat memancar dari altar itu, menerangi seluruh area, dan menampakkan banyak sosok tembus pandang yang terpaku di sekitar panggung upacara. Mereka menjerit dan meronta kesakitan. Bunting merasakan kekuatan dahsyat yang meletup dari altar itu, energi yang dipenuhi dengan tingkat kejahatan dan kegelapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia langsung mengerti bahwa ritual terakhir Jarnson akan segera dimulai, dan dia harus menghentikannya apapun caranya. Rasa takut mulai menggerogoti hatinya, tetapi tekadnya jauh lebih kuat. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius. Saat Bunting berdiri di depan altar, sesosok bayangan tinggi besar perlahan muncul dari kabut hitam yang pekat. Sosok itu samar, seperti asap hitam, namun memancarkan kekuatan yang menggetarkan. Itu adalah Jarnson, penyihir ilmu hitam yang pernah diusir dari desa.
Mata Jarnson yang bersinar merah padam menatap Bunting seolah hendak melahap setiap makhluk hidup yang menghalanginya. Tawa yang serak dan dingin menggema di udara seperti bisikan dari lubang neraka. Jarnson mengucapkan kata-kata yang penuh dengan mantra dan sihir, mencoba untuk menaklukkan pikiran Bunting. Bunting merasakan tekanan tak kasat mata yang meremukkan tubuhnya hingga hampir tidak bisa bernafas. Arwah-arwah yang terikat di sekitar altar mulai menjerit dan meronta lebih keras, seolah-olah dipicu oleh kekuatan Jarnson. Beberapa mencoba menerjang Bunting dengan marah, tetapi ditarik kembali oleh rantai tak kasat mata. Jarnson tersenyum jahat, menikmati penderitaan arwah-arwah ini dan tampak yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikan ritualnya. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Bunting menggenggam erat jimat di tangannya. Dengan lembut merapalkan mantra pelindung yang diajarkan Luang Tapan. Cahaya putih samar memancar dari jimat itu, melindunginya dari energi gelap Jarnson. Arwah-arwah yang terikat terus menjerit dan meronta dengan hebat, mencoba menyakiti Bunting di bawah perintah Jarnson. Bunting menatap mereka dengan pedih, merasakan penderitaan luar biasa yang mereka alami. Dia tahu harus melakukan sesuatu untuk membebaskan mereka sebelum Jarnson berhasil menyerap semua energi mereka. Anak laki-laki itu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Jarnson mulai merapalkan mantra terakhirnya, suaranya menggema di seluruh pemakaman. Gelombang energi gelap yang kuat melonjak ke arah Bunting yang harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Jarnson tampak jauh lebih kuat dan inilah konfrontasi sesungguhnya yang harus dimenangkan oleh Bunting. Dia harus melindungi arwah-arwah tak berdosa ini dan menghentikan kejahatan Jarnson agar tidak meluas. Bacalah dengan suara keras dengan nada misterius. Pada saat kritis, ketika energi gelap Jarnson hampir melahap Bunting sepenuhnya, ia mengumpulkan semua sisa kekuatannya. Dia menggenggam erat jimat Luang Tapan, menutup matanya, dan merapalkan mantra yang telah diajarkan Luang Tapan untuk saat-saat dibutuhkan. Suara rapalan mantra Bunting lemah, namun memiliki kekuatan yang mampu mengguncang energi jahat Jarnson. Cahaya putih murni yang lembut melesat keluar dari jimat Bunting, berbenturan dengan cahaya merah tua dan hitam pekat yang terpancar dari Jarnson. Ini menciptakan badai energi besar yang berputar di seluruh pemakaman. Dampak energi tersebut menyebabkan altar upacara bergetar hebat, membuat batu-batu nisan tua di sekitarnya berguncang dan roboh berantakan. Jeritan arwah-arwah yang terikat menggema di mana-mana saat mereka meronta dengan hebat, seolah terbangun dari tidur panjang. Bau anyir darah dan belerang memenuhi udara. Suasananya dipenuhi dengan kekacauan dan teror tertinggi. Bunting tahu betul bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menghentikan ritual jahat ini dan membebaskan arwah-arwah yang tersiksa. Bunting menggunakan indera khususnya
untuk berkomunikasi dengan arwah-arwah yang terikat. Dia mencoba mengirimkan aliran pikiran murni untuk membangkitkan mereka agar melawan kekuatan Jarnsorn. Bisikan bunting menembus ke lubuk jiwa mereka, menyuruh mereka untuk berjuang demi kebebasan mereka sendiri. Arwah-arwah itu yang tadinya dikuasai oleh kegelapan mulai menjerit dengan amarah, bukan pada bunting, melainkan pada Jarnsorn yang telah mempenjarakan mereka selama puluhan tahun. Energi kebencian dan rasa sakit mereka berubah menjadi kekuatan perlawanan yang menghantam Jarnsorn dengan hebat. Altar upacara bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Jarnsorn meraung kesakitan, mencoba mengendalikan arwah-arwah itu agar kembali di bawah perintahnya. Tetapi perlawanan mereka semakin kuat. Cahaya gaib yang tadinya bersinar dari tubuh Jarnsorn mulai meredup dengan jelas. Wajahnya berubah karena marah dan sakit. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang anak kecil seperti bunting bisa membangkitkan arwah yang telah lama ia kendalikan untuk bangkit melawannya. Bacalah dengan suara keras, dengan nada misterius. Akhirnya, kekuatan kebaikan dan tekad bunting menang atas kejahatan Jarnsorn. Rantai tak kasat mata yang mengikat arwah-arwah itu mulai bergetar dan perlahan-lahan putus. Cahaya putih murni dari jimat bunting menyebar ke seluruh pemakaman, membebaskan arwah-arwah yang tersiksa. Para arwah menjerit kegirangan. Mereka tidak lagi menunjukkan kemarahan, tetapi dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kelegaan. Wujud tembus pandang Jarnsorn mulai lenyap ke dalam kegelapan, diiringi jeritan kesakitan dan dendam. Energi gelap yang tadinya menyelimuti pemakaman mulai menghilang, digantikan oleh ketenangan sejuk yang menyebar di udara. Bunting roboh ke tanah karena kelelahan, tetapi senyum lega muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan aliran kedamaian yang terpancar dari arwah-arwah yang terbebaskan. Para arwah melambaikan tangan sebagai ucapan terima kasih kepada bunting sebelum perlahan melayang hilang ke dalam kegelapan seperti angin yang berlalu. Pemakaman tua itu kembali damai sekali lagi, hanya menyisakan bunting yang duduk di tengah keheningan dengan perasaan bahwa ia telah menyelesaikan sebuah misi besar. Saat cahaya fajar pertama menyinari pemakaman tua, atmosfer yang tadinya dipenuhi kegelapan dan ketakutan tiba-tiba berubah. Ketenangan yang sejuk menyebar ke seluruh area. Kabut putih tipis masih menutupi tanah, tetapi itu bukan lagi kabut kegelapan. Bunting perlahan berdiri. Dia merasa sangat lelah, tetapi hatinya dipenuhi dengan kelegaan dan kegembiraan karena telah menyelesaikan misi besar itu. Sinar matahari pagi bersinar menembus barisan pohon dalam sinar keemasan, dengan lembut menyentuh kulit bunting.
Bau anyir darah dan belerang yang pernah memenuhi udara telah hilang, digantikan oleh aroma bersih tanah lembab dan tanaman pagi. Bunting memandang sekeliling pemakaman yang kini telah kembali damai. Kuburan dan nisan yang tadinya tampak menakutkan, kini tampak seperti batu-batu tua biasa. Pohon-pohon yang tadinya bengkok tampak lebih rileks. Kegelapan yang menutupi segalanya telah memudar, hanya menyisakan keheningan yang dipenuhi belas kasihan dan pengampunan. Bunting tahu betul bahwa arwah-arwah yang pernah disiksa telah dibebaskan dan mereka telah pergi dengan damai. Bunting berjalan perlahan keluar dari pemakaman tua. Dia merasakan bekas luka di hatinya dari pengalaman ini, tetapi itu adalah bekas luka yang telah membuatnya jauh lebih kuat. Dia mengikuti jalan yang sama kembali ke desa. Sinar matahari pagi semakin terang, mengusir semua kegelapan yang tersisa. Di sepanjang jalan, Bunting teringat kata-kata Luang Tapan bahwa indera istimewanya adalah karunia yang besar, dan sekarang ia mengerti makna mendalam dari kata-kata itu. Bunting tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Dia mungkin masih akan melihat dan merasakan hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat orang biasa. Tetapi dia tidak lagi takut. Dia merasa seolah-olah telah menerima misi baru dalam hidup untuk membantu mereka yang menderita, baik itu manusia maupun arwah. Pikirannya dipenuhi dengan kedamaian dan tekad. Dia bukan lagi anak laki-laki penakut yang sama, tetapi telah tumbuh menjadi seseorang yang benar-benar memahami dunia arwah. Ketika Bunting kembali ke gubuk kayu tuanya, Paman Ken dan Bibi Jan yang telah menunggu dengan cemas bergegas keluar untuk menyambutnya dengan wajah penuh kelegaan. Mereka segera melihat perubahan pada diri Bunting. Mata anak itu tampak jauh lebih tenang dan memahami dunia daripada sebelumnya. Bunting menceritakan seluruh kisahnya secara rinci kepada mereka. Paman Ken dan Bibi Jan mendengarkan dengan kaget dan bangga pada anak laki-laki yang telah mereka besarkan. Luang Tapan mengunjungi Bunting keesokan harinya. Beliau menatap Bunting dengan mata penuh kekaguman dan berkata bahwa Bunting telah melakukan hal yang hebat dan telah mengembalikan kedamaian ke desa ini. Bunting bisa merasakan energi damai yang terpancar dari pemakaman tua itu. Itu adalah kedamaian sejati yang datang dari pembebasan semua arwah yang tersiksa. Kisah panggilan dari pemakaman mungkin telah berakhir, tetapi perjalanan Bunting di dunia arwah baru saja dimulai. Dan dia siap menghadapi apapun yang menantinya di depan dengan keberanian dan pemahaman tentang sifat dunia gaib yang tak terlihat.